Baik, kita sudah sampai pada kegiatan 1.2, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, ini ayo kita amati. Contoh 1.3. Mia mempunyai 3 boneka yang di rumahnya. Ya, ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Ya, pertama memiliki 3 dan mendapat hadiah 4, jadi total ada 7, tinggal menjumlahkan ya. Oke, jadi alternatif penyelesaiannya ya kita bisa memikirkan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, kalau cuma menjumlahkan 3 tambah 4 itu dulu waktu SD ya. Sekarang sudah SMP, konsepnya itu gini, harus memahami garis bilangan. Ya, pertama memiliki 3 boneka. Jadi kita bayangkan kita berjalan ke kanan 3 langkah. Ya. Kemudian mendapat tambahan 4 boneka. Jadi berjalan lagi ke kanan 4 langkah. Total ada 7. Ya. Nah, ini kalau bertambah. Kalau berkurang akan mundur langkahnya. Misalnya setelah 7 ternyata adiknya Mia minta 1 boneka, berarti mundur 1 langkah, bonekanya tinggal 6. Seperti itu ya. Jadi harus bisa membayangkan antara kejadian yang asli yaitu boneka dengan secara konsep pakai garis bilangan seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini boneka yang dimiliki Mia 7 ya. Nah, sekarang kalau selisih, di sini ada selisih antara 2 bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Misalnya selisih antara 1 dengan 4 adalah 3. Ya, ini selisih antara 1 dan 4. Jadi ini ada bilangan 1, ini bilangan 4. Selisihnya berapa? Selisih itu jaraknya. Ya, jadi jaraknya berapa? 1, 2, 3. Selisihnya itu 3. Ya. Atau, nah ini. Kalau itu bilangannya negatif, misalnya min 2 dengan 3, selisihnya itu adalah 5. Ya, kalau kita gambar garis bilangan, kita tandai titik minus 2, terus kemudian kita tandai titik 3. Nah, ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Jadi, oh, ini sampai 3 aja ya. Yang merah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selisih antara min 2 dan 3 adalah 5. Ya, atau secara matematika nanti bisa dihitung 3 dikurangi min 2. Ya, dikurangi min 2, dikurangi min kali min kan plus. Jadi 3 tambah 2 nanti adalah 5. Ya. Nah, ini adalah konsepnya, ya. Jadi saat kalian menjumlahkan, ya, yang kalian bayangkan itu adalah garis bilangan. Itu akan membuat kalian lebih bisa memahami proses penjumlahan, ya. Kemudian ini ada contoh 1.4. Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Nah, ada 6 pasang dikurangi 2 pasang, jadi 4 pasang. Kalau pakai garis bilangan bagaimana? Seperti ini. Dia pertama mempunyai 6 pasang, lalu dikasihkan 2 pasang. Jadi sekarang tinggal dari 0 sampai 4, berarti 4 pasang. Seperti itu ya. Nah, dikurangi itu adalah garis yang panah yang arahnya ke kiri. Kalau ditambah adalah panah yang arahnya ke kanan. Itu kalau kita menggunakan diagram panah. Atau ini namanya garis bilangan ya. Oke. Nah, kejadian serupa sama juga kalau penyelam ya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada kedua kondisi? Nah, pertama ya, ini ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter. Ya, ini pertama 2 meter. Ya. Kemudian dia
dikurangi. Nah, dikurangi ya, min 2 dikurangi min 5. Dikurangi min itu sama dengan ditambah. Ya. Jadi dikurangi min itu sama dengan ditambah. Min kali min kan plus 2 ditambah 5 itu sama dengan 3. Diilustrasikan seperti ini gambarnya ya. Atau sebenarnya adalah selisih. Selisih antara 2 dengan turun lagi 5. 5 kan posisi di sini ya. Posisi di sini. Jadi selisihnya dari sini ke sini nanti berapa langkah? Ya kalau ini bayangkan ada angka 5 kan 1, 2, 3 langkah juga. Ya bisa dipikirkan dengan cara seperti itu juga, atau ke atas bawah juga bisa. Ya, jadi pakai sumbu Y, ini kan sumbu X ya. Oke, nanti akan kita bahas lagi kalau ada soal yang sesuai. Ini atau gini aja ya. Coba saya terangkan di sini. Nah, di sini ada ruang kosong. Ya, untuk kasus penyelam tadi ya. Nah, ini tadi ini adalah penyelam ya. Pertama dia menyelam di kedalaman 2 meter. 2 meter itu kalau sumbu Y kita pakai, ini berarti min 1, min 2 di sini. Ini adalah 0. Ya. Dia turun lagi, pertama di sini dia menyelam. Ya, kemudian setelah dia bisa, dia turun lagi menjadi 5 meter. Ya, ini ke bawah ya. Jadi min 2, min 3, min 4, min 5. Selisihnya adalah sama dengan sebelumnya ya, namanya selisih adalah jarak dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini selisihnya berapa? Selisihnya ini adalah 3 meter, seperti itu ya. Kalau digambar seperti ini kan lebih mudah dipahami. Oke, kita kembali pada buku lagi. Ini kita scroll. Nah, ini ada ayo kita menanya ya. Setelah melakukan pengamatan, silakan ajukan pertanyaan terkait hal-hal yang kalian amati. Ya, diharapkan pertanyaan yang diajukan mengarah pada keingintahuan lebih tentang materi yang sedang dipelajari. Ini adalah contoh pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat yang sangat besar atau sangat kecil? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Caranya ya dijumlahkan biasa sebenarnya ya. Oke. Jadi, apakah hasil penjumlahan antara dua bilangan bulat hasilnya juga bilangan bulat? Nah, seperti itu. Nah, ini saya jawab sekalian. Hasil penjumlahan bilangan bulat, dua bilangan bulat ya hasilnya pasti bilangan bulat juga. Ya, nah, kalian misalnya ingin bertanya, boleh nulis komen di bawah. Nanti Pak Ali usahakan bisa sempatkan untuk menjawab. Ya, yang berkaitan dengan bilangan bulat. Oke. Ayo kita menggali informasi. Nah, di SD dulu kita kan sudah belajar ini ya. 800 tambah 70, 870. 70 tambah 800 juga 870. Ini dibolak-balik, dibalik bola hasilnya sama. Nah, artinya apa? Penjumlahan ini mempunyai sifat komutatif. Nah, seperti itu. Ini juga ada 650 tambah 30 dan 30 tambah 650, hasilnya pasti sama. Ya. Nah, hasil yang sama ini menunjukkan sifat komutatif ya. Kalau ini 780 dikurangi 120 dan 120 dikurangi 780 ya, ini tidak komutatif, hasilnya beda. Nah, berarti sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan, tidak berlaku pada pengurangan. Begitu juga ini. Nah, kalau ini hasilnya pasti sama nanti ya, kalian jumlah sendiri ya. Nah, ini 580 dikurangi minus 20 ya, minus kali plus itu adalah minus. Jadi ini bisa ditulis seperti ini, hasilnya pasti sama. Hasilnya berapa? Kalian coba sendiri ya. Kalau ada pertanyaan bisa menulis komen di bawah. Ini sifat komutatif yang tadi saya bicarakan. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A hasilnya. Tapi kalau pengurangan beda ya, hanya berlaku pada penjumlahan. Ini adalah sifat asosiatif. Nah, asosiatif ini adalah ini A ditambah B ditambah C dulu itu sama dengan A ditambah B dulu hasilnya tambah C. Ya, jadi cara pengurungan yang berbeda ini ternyata hasilnya sama, berarti bersifat asosiatif. Ya, ini adalah sifat yang perlu juga dipahami. Kemudian, nah ini ada berbagai soal ya. Sudah saya siapkan di sini, coba kita jawab ya. Ini kita membuktikan sifat komutatif di sini
di sini kita membuktikan sifat asosiatif. Ya. Nah, ini min 6 ditambah min 11. Nah, jadi secara konsep ya, saya kerjakan di bawah min 6 tambah min 11 itu bagaimana? Nah, di sini. Nah, ini misalnya garis bilangan ya, ini adalah titik 0 min 6. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Min 6 di sini ya. Kalau min itu kiri ya, ditambah min 11 ya, ditambah min 11. Jadi panah ke sini itu 6, terus ada panah ke sini lagi 11 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, sampai di sini. Nah, ini ke sini 11 kali. Jadi total berapa? Nah, kalau minus itu kan panahnya ke kiri ya, kalau plus ke kanan. Kalau ini hasilnya panahnya ke kiri, berarti total berapa? Ini min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11, min 12, min 13, min 14, min 15, min 16, min 17. Ini min 17. Jadi jawabannya adalah min 17 ya, ini ya. Min 6, min 11 adalah min 17. Nah, kalau B ditambah A dibalik sekarang ya. Wah, ini C ya. Wah, ini saya salah ini. Seharusnya A tambah B, A-nya ini. Ya, saya kerjakan ulang. Ternyata bukan A ditambah apa? Yang saya kerjakan tadi saya salah membaca data ya. A tambah B itu 1 ditambah min 6. Ya, kita kerjakan lagi di sini. Ternyata ada kesalahan. 1 ditambah min 6 saya kerjakan di sini. Jadi ini 0, ini kan 1 ditambah min 6. Ini 0 ya. Nah, ini 0 1. 1 itu berarti panah ke kanan ditambah min 6. Ya. Jadi dari sini kita 6 langkah ke sini. 1 ya, 2 3 4 5 6. Nah, 1 langkah ke kanan ditambah 6 langkah ke kiri. Ya, minus itu kan langkah ke kiri ya. Nah, ini berapa? Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ternyata min 5. Nah, ini baru benar. A ditambah B itu adalah min 5. Ya, sekarang B ditambah A. Nah, kita lihat. B ditambah A, B-nya berapa? Min 6 ditambah A-nya 1. B ditambah A di bawahnya. Nah, B-nya min 6 ya. Nah, B-nya min 6. Jadi kita ini 0 ya, referensi. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Ini min 6 ya, ditambah 1. Nah, ini adalah min 5. Ya, di sini min 5. Nah, di sini ini. Nah, jadi jawabannya adalah min 5 juga. Nah, secara garis bilangan sudah kita buktikan kalau ini ditambah dibolak-balik sama ya, sama-sama min 5. Jadi A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Ya, sekarang A ditambah B ditambah C. Jadi A ditambah B sudah ya, min 5. Sekarang ditambah C, C-nya min 11. Nah, ini kita pakai yang pertama dulu, A tambah B. Ini tadi kan yang A tambah B ya, A ditambah B. Sekarang C adalah min 11. Nah, saya kasih warna merah ya. Jadi ini ada 11 langkah lagi. Ya, ini kita panjangkan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 di sini ya. Kan tambah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11 langkah ke sana. Nah, 11 langkah ke sana. Kita hitung berapa ya, min 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini min 10 ya, min 10 sampai sini 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti min 16 ya. Nah, ini kalau ditambah ke sana sama ya, ini juga akan min 15. Startnya kan dari sini ya, ke sana ya, akan sama di sini ya. Nah, panahnya ke sana. Jadi ini nanti jawabannya sama ya. Ini tambah C ya, ditambah min 11 ya, atau ditambah min 11 itu cara nulisnya biar nggak bingung. Min 5 ditambah ya dalam kurung min 11. Jawabannya tadi berapa? Min 16 ya.
min 16. Ternyata ini juga jawabannya min 16. Jadi sama, ya. Ya, karena sama berarti bersifat asosiatif, juga bersifat komutatif. Yang lain coba kalian kerjakan sendiri, ya. Kita scroll lagi. Kita lihat kita sampai mana tadi sudah. Nah, kita sudah sampai sini ya. Yang lain kerjakan sendiri. Dengan memanfaatkan sifat bilangan bulat komutatif dan asosiatif, kita bisa menyelesaikan masalah lebih sederhana. Ya, tentukan hasil dari 1 sampai 50 dijumlahkan. Nah, kita lihat polanya. Ternyata 1 tambah 50 sama dengan 51. 2 tambah 49 sama dengan 51. 3 tambah 48 sama dengan 51. Jadi sepasang-sepasang. Dan nanti ada berapa pasang? Ya, separuhnya dari 50, yaitu 25 pasang. Ya, jadi nanti ada 1 tambah 50, 2 tambah 49, 3 tambah 48. Ini nanti ada 25 pasang. Lah, masing-masing setiap pasang ada 51. Jadi jumlah totalnya tinggal mengalihkan antara 25 dengan 51. Seperti itu. Ya, cara seperti ini ditemukan oleh Pak Gauss. Nah, dan Pak Gauss menemukan cara seperti ini waktu dia usia 9 tahun. Wah, memang Pak Gauss ini orang yang luar biasa, ya, keren. Ya, jadi ada 25 kali. Sekarang sifat-sifat lain dari bilangan bulat, ya. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Genap kalau ditambah genap pasti genap. Ya, jadi ini contohnya 6 tambah 8 itu 14 dan itu tuh genap. Ya, kita bikin contoh lagi. Ya. Kita ke lembar kerja kita. Nah, contoh yang paling mudah, genap yang paling rendah itu berapa? 2 ya. 2 ditambah 4 itu pasti 6. Contoh satu lagi, 4 ditambah 6 adalah 10. Selalu genap. Ya, jadi bilangan genap tambah genap selalu akan mendapat genap. Oke? Oke. Lalu kita kembali ke buku. Ya, penjumlahan bilangan genap ditambah ganjil. Nah, genap ditambah ganjil pasti ganjil. Kita lihat contoh lain, ya. Contohnya cara acak aja. Misalnya genapnya kita ambil yang kecil aja ya. Genapnya saya ambil 2. Ya, bilangan ganjilnya itu adalah 1. 2 tambah 1, 3. Nah, sekarang agak besar ya. Misalnya genapnya 8, ganjilnya 3. Bilangannya ini 11. Jadi genap tambah ganjil selalu ganjil. Seperti itu ya. Kemudian kita kembali ke buku lagi. Nah, ini penjumlahan bilangan ganjil ditambah ganjil. 3 tambah 5, 8. Ya, nah ini ganjil tambah ganjil itu selalu genap. Ya, kita buktikan. Kita ke lembar kerja lagi. Nah, ini ganjil tambah ganjil. Nah, kita lihat ini 3 ganjil, 5 ganjil. Bilangan lain yang ganjil selain 3 1 dan 3 ditambah 4. Satu contoh lagi, misalnya 5 ditambah 11, misalnya kan sama-sama ganjil. Ini adalah 16. Jadi ganjil tambah ganjil selalu genap. Ya, kita lanjutkan. Oh, bukan sini ya. Kita lanjutkan dari buku. Ya, ayo kita menalar. Oke, untuk ayo kita menalar kita akan bahas di video berikutnya. Untuk video ini cukup sekian dulu. Kita sudah sampai pada segmen ayo kita menalar. Berikan tanggapan terhadap pernyataan berikut dengan kata selalu, tidak pernah, beri alasanmu. Ya, bisa selalu, tidak selalu, dan tidak pernah. Ya, selalu terjadi sesuai dengan pernyataan. Tidak selalu terjadi sesuai dengan pernyataan, tapi tidak selalu. Atau tidak berlaku untuk semua kondisi yang mungkin. Tidak pernah terjadi sesuai dengan pernyataan. Ya, kita mulai dari nomor 1. Kita kembali ke lembar kerja kita. Ya, oke. Saya siapkan dulu. Oke, mulai dari nomor 1 sekarang. Nomor 1. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A tambah B juga bilangan bulat. Ini selalu. Contohnya 1 tambah 2 itu pasti 3.
Ya, nggak mungkin 1 tambah 2 0,002 atau 3,01, enggak. Kalau bulat tambah bulat selalu bulat. Ya, yang nomor 2 sekarang. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A dikurangi B juga bilangan bulat. Ya, selalu bulat. Bulat itu boleh negatif loh ya. Ini selalu. Ya, selalu. Ya, misalnya A-nya 5. 5 dikurangi 2 adalah 3. 3 itu bilangan bulat. Bagaimana kalau dibalik? 2 dikurangi 5 itu adalah min 3. Min 3 juga bilangan bulat. Ya, jadi selalu. Sekarang yang nomor 3. Jika C adalah bilangan genap, C itu genap, ya, ini genap, dan D adalah bilangan ganjil, ini genap, ini ganjil, ya, maka C tambah D adalah bilangan genap. Nah, ini tidak pernah. Tidak pernah. Genap dengan ganjil itu selalu ganjil. Ya, misalnya 2 ditambah 1 itu pasti 3. Ya, karena genap itu sepasang. Ya, ada 2 titik ditambah 1 titik atau ditambah 3 titik atau lain-lain. Itu pasti ini punya pasangan, ini enggak. Misalnya 4 ya. 4 ditambah 3. 4 kan itu 2 pasang. Ya, ini 2 pasang. Nah, 3 1 pasang lebih 1. Ya, ini sama dengan ya pasti ada 1 titik yang nggak punya pasangan. Ya, seperti itu. Ini pasti 7 ganjil. Jadi ganjil itu adalah ada 1 yang tidak punya pasangan. Sekarang scroll nomor 4. Kita lihat. Nomor 4. Jika C adalah bilangan genap, ya, dan D adalah bilangan ganjil, ya, genap dikurangi ganjil, ya, genap dikurangi ganjil adalah ganjil, ya, ya, misalnya 6 dikurangi 1 sama dengan pasti 5. Ini genap dikurangi ganjil. Misalnya 10 dikurangi 3 itu adalah 7. Genap kurangi ganjil, ganjil. Bagaimana kalau bulat misalnya, minus misalnya, min 8 dikurangi min 1, ya, min 1 misalnya, ini adalah 7, ya, ini kan min 8 tambah 1 kan sama dengan min 7. Nah, ini adalah ganjil tapi negatif ya. Jadi ini selalu, ini keterangannya S, selalu. Kalau TS tidak selalu, TP tidak pernah, gitu aja ya, biar enak. Jadi ini selalu. Sekarang nomor 5. Jika C adalah bilangan ganjil, ya, dan ini ganjil ya, dan D adalah bilangan genap, ya, D adalah genap, maka C tambah D adalah genap. Genap atau ganjil ditambah genap itu adalah selalu ganjil. Ya, genap tambah ganjil, ganjil, ganjil tambah genap ya, ganjil. Ya, misalnya ganjil adalah 5 ditambah genapnya 2. Ini sama dengan 7. Ya. Jadi ini adalah ganjil. Jadi kalau ganjil tambah genap adalah genap, ini tidak pernah. Ya, tidak pernah. Karena akan selalu ganjil kalau ganjil ditambah genap. Ya, boleh kalian coba dengan angka yang lain. Sekarang nomor 6, ya. Jika C adalah ganjil, C adalah ganjil, ya, dan D adalah genap, D adalah genap, maka C dikurangi D adalah ganjil, ya. Nah, ini ya, ya. Jadi selalu, ya. Ganjil dikurangi genap, misalnya ganjilnya itu 5 dikurangi 2 sama dengan 3, ya. Misalnya genapnya adalah berapa? Minus, misalnya minus 8 dikurangi dari minus dikurangi 3, dikurangi genap ya, genap misalnya dikurangi 2 misalnya 8 min, ya, 8 min 2 sama dengan min ini harus 8 harus ganjil ya, salah contoh saya, jangan 8, 7 ya, 7 misalnya
7 ini kan ganjil, min 7 saya inginkan min 7 dikurangi 2 ini akan menjadi min 7 dikurangi 2 itu adalah min 9, selalu ganjil ya, selalu. Loh, ini tadi mana ini? Sama dengannya, sama dengan 3 ya ini ya. Oke. Sekarang nomor 7. Ya, jika C adalah ganjil, ini ganjil, C adalah ganjil ya, dan D adalah ganjil. Sekarang ganjil dan ganjil ditambah adalah genap. Ya, ya ganjil tambah ganjil selalu genap. Misalnya 3 tambah 1 ya, ini sama dengan 4. Boleh kalian coba bilangan yang lain. Ini selalu. Ya. Sekarang yang nomor 8. Ya, nomor 8. Jika C adalah bilangan ganjil ya, dan D adalah bilangan ganjil, maka C dikurangi D adalah genap. Ganjil dikurangi ganjil. Nah, misalnya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Genap. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Genap. Contoh satu lagi. Mana yang ganjil? 9 dikurangi 3 sama dengan berapa ini? 6. Ya, genap. Wah, berarti selalu genap. Ya, seperti itu ya. Jadi ini selalu. Kalian boleh contoh yang lain. Contoh minus juga boleh. Ya. Nomor 9. Jika E adalah bilangan positif, ya, E positif. Positif itu kalau di garis bilangan ini 0, ya, posisinya di sini, ya, di kanannya 0, ya, E di sini, entah suatu tempat di sini, ya. Dan F adalah bilangan positif, F juga bilangan positif, maka E dikurangi F adalah positif. Nah, ini tidak selalu, lihat-lihat besar mana dulu. Kalau E lebih besar dari F, misalnya F di sini, ya, E dikurangi F, ya, ini pasti positif. Jadi akan positif kalau ada syarat, ya, E harus lebih besar dari F. Ini akan positif. Nah, misalnya E itu di kirinya F, nah, F-nya itu di sini, E-nya di sini, ya, E dikurangi F maka akan jadi negatif. Ya, jadi akan menjadi E apabila lebih kecil dari F dikurangkan akan menjadi negatif. Ya, kalau menggunakan pengurangan ini, ya, jadi ini tidak selalu, ada syaratnya. Ya, saya ulang sekali lagi untuk nomor 9. Jika E adalah positif, ya, di kanan 0 dan F adalah positif, maka E dikurangi F itu kita lihat kondisinya dulu. Apabila E lebih besar dari F maka positif, apabila E lebih kecil dari F maka negatif. Jadi jawabannya adalah tidak selalu. Baik, ini pembahasan untuk persoalan